Hai kawan pajak, selamat berjumpa lagi dengan podcast KPP Madya Tangerang. Ali Oncom, audio lingua inspirasi, ngobrol nyantai, cantik otentik bersama Mami. Dalam rangka peringatan Hari Ibu, akan bawakan podcast dengan tema Working Mom Life Balance. Tapi sebelum kita mulai, perkenalkan saya, Hartoni Enrico, a.k.a. Bogel, yang akan memandu podcast kita kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama dengan narasumber, orang nomor 1 di KPP Madya Tangerang, yaitu Ibu Ana Astuti Nugraningsih, selaku Kepala KPP Madya Tangerang. Apa kabar Ibu? Baik. Ya, lebih cocok kalau panggil Mami kayaknya ya. Ya. Mami Ana Astuti, Ya. ini sudah memimpin KPP Madya Tangerang benar sejak bulan November 2022 ya, Mam? Betul. Iya, tanggal 1 November 2022. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya beliau memimpin KPP Madya Tangerang juga menjalani karir di berbagai kantor. Izin membacakan CV singkat ya, Mami. Sebagai Kepala Subseksi Keberatan PPH Badan 1 di Direktorat Pemeriksaan Pajak, Kepala Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Transaksi Internasional 2, Direktorat Pajak Langsung, Kepala Seksi PPN dan PTLL, KPP PMA 4, Kepala Seksi Keberatan dan Banding 2, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan 4, Direktorat Keberatan dan Banding, Kepala Kantor KPP Jakarta Menteng 1, Kepala Kantor KPP Madya Jakarta Selatan, Kepala Subdit Ekstensifikasi, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Tebet, Kepala Kantor KPP PMA 5, Kepala Kantor KPP Pratama Tangerang Barat, dan finally, Kepala Kantor KPP Madya Tangerang. Luar biasa. Dengan begitu banyak pengalaman dan juga kepemimpinan yang sudah beliau berikan sepanjang karirnya. Kan kita tahu nih, Mam, tanggal 22 Desember itu sebenarnya Hari Ibu, Mam, di Indonesia ya. Menurut Mami Ana, sebenarnya apa sih Hari Ibu itu, Mam? Hari Ibu kalau buat saya sebenarnya setiap hari Ibu ya. Cuman kalau tanggal 22 itu kan hanya peringatan, diperingati. Karena memang peran ibu kalau menurut saya seperti halnya juga disampaikan dalam kitab suci kita ya, Al-Quran. Ibu itu kan memang memegang peranan penting. Ibu. Setelah ibu baru bapak. Jadi mohon maaf karena memang perannya sangat penting. Untuk di keluarga dia menentukan generasi penerus setelah kita, benar kan? Tapi juga dia menjadi pendamping bagi suami yang menjadi imam. Terus kemudian kalau tambahannya seperti saya yang kebetulan juga punya tanggung jawab bekerja di kantor dan seorang ibu, itu juga menjadi satu tanggung jawab yang cukup berbeda dan menantang bagi saya ya. Karena biasanya selalu dibanding-bandingki gitu ya dengan kalau dia laki-laki gitu. Jadi mungkin bisa ditarik benang merahnya bahwa perempuan itu multi talented ya. Jadi ibu, jadi istri, jadi bagian dari masyarakat, menjadi pemimpin di kantornya misalnya, dan juga saya masih ada tambahan lain. Saya juga memimpin beberapa kegiatan Dharma Wanita. Saya kebetulan memegang program PAS, program anak asuh untuk di Direktorat Jenderal Pajak. Terus juga saya punya 2 putri yang kebetulan juga saya di situ dua-duanya saya ada di jamiah di masing-masing sekolahnya. Artinya ini bagian dari keseluruhan yang harus kita balance-kan gitu ya. Nanti larinya adalah ke seperti judul itu tadi. Jadi apa artinya tanggal 22 bagi saya? Tanggal 22 itu peringatan untuk orang mengingat lagi bahwa pentingnya ibu yang harus diingat. Dan ini adalah waktu bagi kita semua untuk satu hari itu setidaknya melihat kembali, kemudian mengingat kembali, mengunjungi ibu kita yang mungkin pada hari-hari biasanya kita lupa. Jadi menurut saya memang sangat penting. Kira-kira begitu. Luar biasa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ternyata Mam memang kasih ibu itu memang sepanjang masa ya Mam ya. Dan for our info, FOI, peringatan Hari Ibu di Indonesia ternyata Mam sudah ditetapkan oleh Presiden Soekarno Mam. Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1959 di 16 Desember 1959. Luar biasa Mam. Tanggal 20 Desember diambil dari pelaksanaan Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Ternyata dari zaman perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sudah ada peran perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang kita tahu bersama seperti pahlawan-pahlawan wanita yang benar-benar
kita dari zaman kita kecil yang kita selalu pelajari dalam sejarah, ada Kartini, ada Martha Christina Tiahau, Cut Nyakdin, ya Mam ya, Cut Mutia, Maria Walanda Mahanis, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, dan masih banyak lagi. Ya, luar biasa ya Mam ya. Kawan pajak, begitu banyak dan besar peran serta perempuan wanita Indonesia dalam perjuangan, baik dalam merebut, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hingga sekarang dalam mengisi kemerdekaan. Nah, untuk saat ini juga nih Mam, di zaman yang sudah merdeka dari penjajahan, makin banyak juga peran wanita dalam karir dan peran dan sumbangsi kepada negara. Nah, Mami Ana sendiri nih, dalam sumbangsi ke DJP, bagaimana sih Serikandi Keuangan Negara ini bisa memaknai Hari Ibu? Saya komen dulu sama yang tadi ya. Berarti artinya program pengaruh utama gender itu udah dari sejak tahun 50-an tadi ya, luar biasa gitu ya. Kalau sekarang saya menjawab pertanyaan Bogel terkait sama apa tuh tadi, Hari Ibu bagi saya. Utamanya Serikandi itu. Di era saya memang sudah mulai banyak perempuan yang harus sekolah setinggi-tingginya, terus kemudian menjadi apapun itu di dunia Indonesia supaya untuk sama-sama bisa berpartisipasi dalam pembangunan gitu. Nah, kalau saya memang, karena yang ditanya saya ya, jadi saya jawabnya juga gitu. Jadi pada waktu itu memang saya pengen, cita-cita saya sebenarnya pengen jadi dokter, tapi saya nggak dapet, saya dapetnya akuntansi. Jadi makanya saya menjadi pemeriksa, menjadi akunting ya, akuntan gitu. Terus kemudian cita-cita saya nggak muluk-muluk sebenarnya pada waktu itu, saya pengen berkarir di akuntansi. Tapi kemudian pada waktu itu saya ingat banget DJP itu datang ke kantor, ke kampus-kampus kami. Kebetulan kampus 10 Universitas Negeri pada waktu itu ya, untuk dites untuk masuk menjadi bagian dari yang berikutnya adalah dikenal dengan DPD 3. Saya angkatan kedua pada waktu itu. Masuk ke situ, kemudian mengenalah apa yang namanya Direktorat Jenderal Pajak. Satu direktorat, satu institusi yang begitu besar, banyak sekali orangnya, seluruh Indonesia, terus kemudian perempuannya juga cukup banyak. Ya, tapi saya mempunyai kesempatan yang cukup beruntung bagi saya gitu. Saya masuk pajak di tahun 93. Makanya namanya Kemangisan 93, karena kemudian saya 1,5 tahun itu dididik di Pusdiklat Kemangisan 93. Terus kemudian saya penempatan pertama di kantor pusat, belum sampai berapa bulan ya, saya harus sekolah S2, dan kebetulan saya mendapatkan kesempatan sekolah S2 itu di Perancis. Ya, jadi saya dapatkan dua manfaat. Belajar bahasa Inggrisnya iya, karena syarat masuknya untuk S2 adalah dari TOEFL. Kemudian saya dapat lagi untuk sekolah di Prancis, saya harus belajar bahasa Prancis yang benar-benar tadinya saya sama sekali tidak punya pengalaman di situ. Setelah itu saya balik lagi ke Indonesia, dan itu tahun berapa ya? Tahun 86 kalau nggak salah, jadi sudah lama banget ya. Nah, kemudian 96, terus kemudian saya masuk tadi Direktorat Jenderal Pajak di kantor pusat sampai dengan sekarang. Nah, untuk DJP, untuk perempuan-perempuan DJP yang biasa disebut sebagai Serikandi, kalau menurut saya peran sertanya luar biasa besar dan banyak memberikan manfaat ya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di zaman saya yang masuk bersama saya kan ada sekitar 120 orang, itu juga perempuannya lumayan cukup banyak. Dan berkembangnya dengan seiring waktu, kita semua berkarir sesuai dengan, kalau menurut saya, garis Tuhan ya gitu. Dan semuanya itu memberikan manfaat, memberikan apa yang mereka punya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan mungkin sekarang kita perlu tahu, Menteri kita kan juga perempuan. Betul sekali. Gitu ya. Terus kemudian mulai banyak eselon 1 yang perempuan juga, eselon 2 perempuan juga cukup banyak. Kemudian juga kita lihat banyak sekali anak-anak muda. Bahkan mungkin saya di kantor saya yang sebelumnya ini, posisi laki-laki dan perempuan itu sama persis. 50%. Jadi itu menandakan bahwa perempuan sudah mulai maju. Kemudian juga mensejajarkan diri dengan laki-laki, dan menurut saya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan memberikan peran
yang cukup lebar ya. Pengaruh utama gender itu benar-benar dijalankan di DJP dan Kementerian Keuangan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, peran kita seperti apa, itulah peran perempuan Indonesia. Luar biasa, Ya. Sri Kandi Keuangan Negara, iya Bang. Nah, dengan beban yang sebesar itu untuk bunda-bunda, mami-mami, dan juga istri-istri juga, dan mereka mungkin dapat tugas yang cukup berat di DJP, mengumpulkan penerimaan negara, kemudian menghimbau buat SP2DK, memeriksa, walaupun seperti fungsional pemeriksa gitu, Mam. Tapi di satu sisi juga harus menjadi ibu yang begitu harus perhatian kepada anaknya, kepada suaminya, bisa menata keuangan keluarga. Ada nggak sih, Mam, tips and trik sedikit untuk membalanskan itu, Mam? Saya kebetulan eselon 3 udah mulai dari 2006-2007 ya seingat saya, jadi udah cukup lama, dan ini sepertinya perjalanan saya menuju ke pensiun untuk 3 tahun lagi. Jadi memang banyak hal yang ingin saya sharing kepada teman-teman semua, terutama dari Madya Mania ya. Jadi sebenarnya begini, kalau tip and trip saya hanya begini, menghadapi begitu banyak, semuanya boleh dibilang prioritas utama. Kadang-kadang begitu ya, tapi tetap kita harus bisa membuat prioritas di dalam diri kita. Terus selalu saya sampaikan bahwa di badan kita yang ibu-ibu ini, saya selalu bilang banyak jendela. Gitu ya. Jadi ketika kita harus menjalankan itu yang menjadi prioritas utama, jendela yang lain kita tutup dulu. Jadi kita full di situ, kita bisa mengerjakan itu. Begitu ini kita selesai, kita buka lagi tugas yang lain. Kalau menurut saya begitu. Jadi sehingga ketika kita menjalankan satu tugas, semuanya bisa kita laksanakan dengan kesungguhan, kemudian dengan tanggung jawab yang penuh, fokus gitu ya, dan hasilnya pun akan fokus juga, akan menjadi bagus gitu. Jadi nggak bisa yang namanya pekerjaan itu serta-merta dikerjakan barengan sehingga semuanya flat hasilnya. Jadi mungkin teman-teman juga ingat ya, saya setiap kali melakukan pekerjaan apapun, saya selalu sampaikan, semuanya dengan harus perencanaan yang detail. Biarpun itu hanya pekerjaannya amat sangat kecil, saya selalu merencanakan dulu. Karena bagi saya, keberhasilan satu pekerjaan itu yang sangat menentukan adalah proses di awal. Kemudian kita fokus menjalankannya, hasilnya pasti bagus. Nah, kira-kira itu tip and trick saya. Jadi kadang-kadang memang agak susah membagi waktunya, karena kebetulan kita kerja dari jam 7.30 sampai dengan jam 17 ya, yang kadang-kadang pada saat yang sama saya juga harus memimpin misalnya program anak asuh di kantor pusat, yang itu adalah tugas saya sebagai istri gitu ya. Terus kadang-kadang juga kegiatan jamiah nggak bisa saya tinggal juga, karena kegiatan sekolah itu kadang-kadang juga ada di jam-jam itu. Nah, itu pandai-pandainya kita bisa membagi prioritas utama dulu yang mana. Jadi kadang-kadang memang harus ada yang kita mundur sejenak, tapi kemudian kita kejar ketertinggalan kita di lain waktu. Kayak gitu. Itu kira-kira begitu. SPMT, Set Priority Multitasking. Luar biasa, Mami Ana. Kita berikan pos yang sangat meriah. Luar biasa dari tips and trick dari Mami Ana untuk mom work life balance. Oke, kawan pajak, tadi sudah panjang lebar yang dijelaskan oleh Mami Ana mengenai Hari Ibu dan peran serta wanita dalam karir. Kembali lagi nih, Mam, baru 1 November 2022 kita belum mencapai 100% di saat Mami pindah dan masuk KPP Madya Tangerang. Kemudian di awal Desember tanggal 2, aku ingat banget tuh, 2 Desember 2022 sudah mencapai 100%. Gimana sih, Mam, kiat-kiat dan langkah-langkah yang Mami lakukan untuk mencapai hal tersebut, Mam? Oke. Mungkin karena saya sudah lama di sini, jadi saya sudah bisa mulai memprediksi ya. Kira-kira keberhasilan itu awalnya dari apa, bagaimana, dan selanjutnya. Jadi kalau saya bicara penerimaan, mungkin kita nggak bisa 100%. Oh, kita bisa 100%. Kalau saya itu bagian dari hasil, di mana awalnya harus kita yang tentukan. Jadi pada waktu saya masuk, saya udah tahu bahwa teman-teman ini bakalan 100%. Cuman yang kita butuhkan adalah sepertinya kalian bisa lebih cepat dari yang seharusnya. Kenapa demikian? Karena orang lain bisa melakukan hal yang sama.
Nah, bagi saya yang sudah berpuluh-puluh tahun di DJP, saya bisa bicara bahwa KPP Pratama, Madya, khusus saya kebetulan belum pernah di RTO ya. Saya pikir pada dasarnya sama, cara bekerjanya itu sama. Hanya mungkin yang membedakan adalah fokus kita. Kalau di Pratama, fokus yang harus dikerjakan cukup banyak. Ya, ada kewilayahan, ada strategis, dan ada kegiatan-kegiatan yang mulai dari pelayanan sampai dengan pemeriksaan akhir itu agak berbeda sedikit gitu. Tapi kalau di sini kan fokus hanya di situ. Nah, keinginan saya bagaimana caranya supaya teman-teman pada waktu itu bisa 100% lebih cepat. Nah, kemudian saya coba lihat bagaimana cara mereka bekerja. Satu PR terbesar bagi saya ketika saya masuk ke sini adalah saya belum menemukan semangat dari teman-teman itu. Teman-teman untuk semangat mengerjakan sesuatu dengan hati dan ketulusan hati, saya nggak lihat itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman satu sama lain itu belum klik banget gitu. Nah, coba saya cari tahu ini sebenarnya kenapa sih gitu. Nah, akhirnya kan saya minta untuk kita punya logo apa, kita punya penyatu apa nih, janji layanan apa, kemudian ya jargonnya apa, jinglenya ada tidak. Ini adalah yang bisa merekatkan kita, biar semua bisa merasakan satu rumah ini punya perasaan yang sama, sikap dan tujuan yang sama. Itu harus dibangun, nggak bisa kalau enggak. Jadi saya selalu bicara bukan masalah kepandaian teknis ke teman-teman, karena orang pajak itu semuanya pintar-pintar. Secara akademik menurut saya is okay, semuanya bagus gitu. Nah, hanya tinggal di situ yang membedakan semangat, kemauan, kemudian sense of belonging dari teman-teman di situ, merasa bahwa ini bagian dari rumah saya. Saya pengen membahagiakan semua orang yang ada di sini. Jadi saya selalu ngomong ya, kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan. Bagian daripada untuk mencapai 100% tadi adalah bagian yang bagaimana kita harus menciptakan rasa bahagia itu. Nah, mungkin yang sudah sering ketemu dengan saya selalu akan ngomong bahwa orang itu harus punya balancing antara hidup ke samping, ke bawah, dan kepada Tuhan. Itu satu ya. Yang kedua, orang itu harus punya balancing antara otak kanan dan otak kiri. Makanya saya selalu ngomong kan, kegiatan itu nggak salah, kegiatan itu timbulkan. Itu bagian daripada otak kiri ya. Kreativitas kita itu harus diolah di situ. Kemudian kalau itu sudah kita dapatkan, biasanya akan timbul rasa bahagia. Rasa bahagia itu nanti yang akan mendorong kita kerja supaya kita benar-benar bekerja itu dengan senang dan dengan ketulusan hati. Berikutnya adalah saya selalu pengen menciptakan dari hari Senin sampai dengan Jumat selalu ada kegiatan yang bareng-bareng. Itu sebenarnya adalah satu ikatan yang saya ciptakan supaya semua kita merasa satu rumah, merasa punya tanggung jawab. Kita punya saudara di sini banyak yang harus kita dekatkan bersama-sama. Karena keberhasilan itu adalah bicara tentang 100% kesatuan hati dari orang-orang yang ada di situ. 1-2 orang yang tidak sepaham itu juga akan sulit pekerjaan kita untuk mencapai tujuan. Percaya dengan saya itu seperti itu. Nah, makanya kenapa antara kehidupan ke bawah, ke atas dan ke samping itu saya push gitu ya. Harus ada Kamis mengaji lah, harus ada Jumat berbagi dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kita juga punya forum AF, forum pemeriksa gitu ya. Kemudian hari Senin kita sama-sama punya morning activity. Itu adalah bagian membalancing antara kehidupan kita, kemaslahatan kita, dan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kantor itu sebenarnya sama dengan kehidupan kita sehari-hari, sama dengan kita di rumah. Artinya bahwa kegiatan kita itu tidak sedikit pun lari dari ketetapan Tuhan. Jadi tetap aja, makanya tetap harus berbagi ya, gitu. Karena bagian dari doa kita ada di situ. Dan ini adalah doa semangat yang nggak pernah kelihatan sebenarnya. Tapi itu menggoyang langit Tuhan. Kalau menurut saya begitu. Jadi coba untuk itu sikap-sikap yang seperti ini yang saya selalu bilang, saya lebih percaya kepada itu tadi. Kalau kalian sudah bisa satu hati, mengerjakannya dengan ketulusan hati,
terus kalian menciptakan rasa bahagia, kesulitan apapun itu bisa kita kerjakan dengan bareng-bareng, lebih mudah. Jadi itu tadi, saya yakin bahwa penerimaan yang tadinya tanggal 31 Desember itu bisa maju tanggal 2, salah satunya itu. Dan ternyata bisa kan? Bisa. Nah, itu dia. We can do it. Yes, we did it. Hai kawan pajak, tadi 3 SOB ternyata sudah disampaikan oleh Mami Ana. Sense of bahagia, sense of balancing, sense of belonging. Itu yang menjadi boost buat KPP Madya Tangerang untuk mencapai penerimaan 100% di 2 Desember 2022 ya. Nah, kawan pajak, kan kita sudah ngikutin kemarin ya, Madya Airline yang luar biasa megah acaranya, yang ada jargonnya New Journey Begins. Kita semua sama-sama tahu ya. Nah, 2023 kan ada banyak prediksi, ada mungkin ketidakstabilan ekonomi atau segala macam memang ada banyak tantangan. Menurut Mami gimana sih Mam, tips and trick dan juga strategi baru apa sih yang akan di 2023 Mami canangkan? Setiap kali kita mengalami menemui hal yang baru, kemudian kita menghadapi tahun baru, kan selalu pasti orang akan bicara tentang kemungkinan gitu ya. Nah, bagi saya pribadi, segala kemungkinan itu jadikan dia sebagai basis untuk diri kita, untuk kita paham dan bagaimana cara kita untuk bisa melangkah maju. Gitu. Tapi bukan menjadi kita jadi takut, menjadi was-was, itu nggak boleh. Tapi paling tidak ini menjadi penyemangat bagi diri kita. Kita tahu bahwa kira-kira 2023 itu seperti itu. Jadi kita orang bahasa Jawanya itu ngiyam-ngiyami hati. Jadi kita siap-siap aja kalau nanti kejadiannya adalah seperti itu gitu. Tapi juga kita harus tahu bahwa prediksi manusia itu seringkali tidak seiring dengan prediksi atau rencana Tuhan. Jadi tetaplah pada pendirian dan ketentuan bahwa kita serahkan semua itu kepada Tuhan dan kita berusaha gitu. Nah, kalau saya untuk di Madya Tangerang ini kita belajar banyak. Saya selalu ngomong belajar banyak dari sebulan ini saya di sini gitu. Kenapa sih misalnya PKM kita kenapa merah di pengawasan gitu? Kenapa sih pertumbuhan kita misalnya masih negatif gitu. Nah, coba kita pelajari yang mudah-mudahan itu akan menjadi kunci jawaban kita untuk sukses di 2023. Yang jadi permasalahan ini yang menurut saya hal kecil adalah persiapan kita untuk memilih WP mana yang akan kita SP23. Itu menjadi penentu utama untuk kesuksesan kita berikutnya. Dan ini menjadi hal yang amat sangat mahal untuk menjadi menjadi pengalaman buat kita gitu. Jadi kalau menurut saya itu ya 2023 tantangan dunia memang seperti itu. Tapi saya yakin Indonesia ini ekonominya cukup kuat. Jadi kemungkinan efek dari luar negeri ke kita pasti ada, terutama untuk perusahaan-perusahaan eksportir dan importir ya, yang di sini juga ada gitu. Tapi di luar itu, ekonomi Indonesia itu cukup kuat. Jadi yang basisnya adalah UMKM, menurut saya masih akan tetap kuat. Atau yang bisnisnya memang lahir di Indonesia masih tetap kuat. Kemudian ada beberapa hal mungkin yang kita coba tarik benang-benangnya adalah kemarin misalnya untuk WP wajib pajak OP yang biasanya masih diadministrasikan di satu seksi pengawasan, mungkin itu perlu untuk tidak di situ saja, mungkin kita bisa bagi. Mungkin juga kita perlu membagi kembali pengawasan untuk wajib pajak yang besar-besar gitu, supaya semuanya punya tanggung jawab yang sama gitu ya. Meskipun pembagian perpu itu tetap ada. Terus kemudian kita juga perlu belajar banyak kenapa sih sampai kita kekurangan misalnya bahan untuk pemeriksaan. Nah itu kan artinya kesiapan kita di DPP setiap 3 bulan sekali itu yang harus kita persiapkan dengan lebih baik. Artinya juga kerja bersama-sama antara teman-teman di pengawasan dan di pemeriksaan itu harus lebih erat lagi dari mulai di depan, karena semuanya itu berkaitan tugasnya. Pemeriksaan nggak akan bisa dapat SP2 kalau nggak dapat limpahan SP2DK dari teman-teman AR. Nah, kira-kira menurut saya itu tetap saja harus optimis, meskipun kita
sudah menyiapkan batin kita untuk hal-hal yang terburuk. Yang masuk. Menurut saya itu sih yang paling penting. Thank you banget Mami Ana untuk tips and trik dan juga strategi di 2023-nya. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, kawan baca, ada gak sih Mom yang mau disampaikan sebagai closing statement tema kita kali ini mengenai working moms life balance, utamanya buat ya mama, bunda-bunda, sekalian di penggawa pajak. Buat bapak-bapak juga kayaknya boleh lah ya. Jadi teman-teman, saya itu kalau bicara tentang hidup saya, sebenarnya Tuhan memberikan hidup yang indah dan cukup lengkap gitu ya. Jadi saya jadi istri yang juga suami saya adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saya juga selain di Fiskawati, sekarang nggak ada sih Fiskawati ya, pokoknya pegawai perempuan di DJP, saya juga harus aktif sebagai istri pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Dharma Wanita. Saya juga punya 2 putri yang kebetulan saya juga aktif di sekolah masing-masing. Mungkin juga banyak yang nggak tahu bahwa putri saya yang pertama itu autis. Jadi penderita autis, penyandang autisme gitu ya, meskipun sekarang umurnya sudah 24 tahun. Jadi lebih kompleks lagi, saya punya permasalahan ya, karena anak-anak autis tidak bisa ditreat dengan seperti halnya kalau yang biasa dan normal gitu. Kemudian juga saya sendiri di sini menjalani karir sebagai Fiskawati tadi ya, sebagai kepala kantor lah di sini. Dan saya juga anak nomor 3 dari 6 bersaudara. Ibu saya juga tinggal ibu saya, bapak saya 2 tahun yang lalu wafat. Kemudian juga bagian dari apa lagi ya, saya belum jelasin ya. Bagian saya cukup kompleks sebagai ibu yang cukup kompleks, punya anak yang autis tadi. Kemudian sebagai kepala kantor, saya juga menjadi kepala kantor di tempat-tempat yang berbeda. Di Pratama saya sudah 2 kali ya, saya di Khusus juga udah pernah. Mungkin yang belum, tapi mudah-mudahan nggak perlu lagi gitu ya. Jadi pesan saya mungkin untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang perempuan. Jadi biasanya teman-teman yang perempuan itu is okay ketika di awal-awal, tapi begitu sudah menikah, kemudian agak sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda, jadi kadang-kadang tuh sama, kalau ngantor tuh sama belanja dan lain sebagainya. Saya is okay, yang seperti itu, asalkan tahu tempatnya, tahu waktunya gitu, buat teman-teman yang seperti itu ya. Terus kemudian ketika kita mulai sepertinya tidak bisa lagi memilih, saya selalu sampaikan kepada teman-teman perempuan, kalau ketika kita sudah tidak bisa memilih, pilihlah dan putuskan, pilih salah satu. Karena kita tidak bisa memilih kedua-duanya sama-sama menjadi nomor 1 ketika memang kondisi tidak memungkinkan. Dan ini pilihan, supaya apa? Supaya Direktorat Jenderal Pajaknya juga tidak merugi karena tidak mendapatkan fokus gitu ya. Tapi juga keluarga tidak mendapatkan kerugian juga kalau memang harus fokus di sini. Dan itu yang selalu saya sampaikan, karena perempuan itu harus 2 kali lebih berat langkahnya daripada laki-laki ya. Jadi maunya sama, tapi seringkali kalaupun sudah sama, tetap seringkali dibandingkan dengan laki-laki, dan laki-laki harus cepat. Makanya saya bilang jadi perempuan itu harus 2 kali lebih kerja lebih keras daripada laki-laki untuk dilihat kita dibandingkan dengan yang sama. Jadi kira-kira itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Terus harus bisa menjadi perempuan dimanapun berada dengan sikap perempuannya, tetapi bisa menjadi penyeimbang di seluruh lingkungannya. Jadi tampillah pada saat yang memang harus diminta untuk tampil, bekerjalah dengan sebaik-baiknya ketika memang itu diminta. Jadi paling gampang adalah AR perempuan dan AR laki-laki kira-kira sama nggak? Untuk pekerjaan semuanya sama, nggak ada bedanya. Jadi tidak ada yang namanya kalau perempuan nggak boleh visit ya, nggak bisa juga. Tapi kalau minta ditemenin, itu beda. Ya, tapi tugasnya sama-sama.
Dan bahkan kemarin pada waktu pemilihan AE terbaik, saya kaget tuh. Semuanya perempuan itu. Gak ada Sri Kandi, cowoknya. Nah, berarti itu kan Sri Kandi pengelola memang keuangan hebat negara. ya. Itu hebatnya di kita. Jadi sekali lagi, kalau yang sudah begitu dan bisa dijalankan, maksimalkan semua. Tunjukkan bahwa memang perempuan itu bisa jadi apapun. Benar ya? Ya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Terus Buri Handaya ini benar-benar jalan ya gitu. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman semua, kepada para Sri Kandi, terutama Sri Kandinya Madya Mania ya. Madya Mania. Luar biasa. Dan aku boleh terima kasih kepada acara yang kemarin, menurut saya luar biasa. Madya Airlines itu kalian menunjukkan kepada saya bahwa ide dan kreativitas teman-teman semua itu nggak pernah berhenti. Luar biasa, di luar dugaan menurut saya, kemudian dikemas dengan sangat baik. Jadi ini adalah bagian dari yang tadi saya sampaikan ya, kalau kalian bahagia, semua ide kreativitas itu bisa jalan, dan saya yakin dalam kondisi dan keadaan apapun, semua rintangan bisa kita hadapi sama-sama. Tepuk tangan semua aja. Pengantar dari Mami untuk menapaki 2023. Oke, baik kawan pajak. Demikian tadi kebersamaan kita dengan Kepala KPP Madya Tangerang, Mami Ana, di mana dalam peringatan Hari Ibu kita telah membawakan tema Working Moms Life Balance. Jangan lupa saat ini pandemi masih ada di sekitar kita. Selalu menjaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti akun sosial media KPP Madya Tangerang untuk mendapatkan informasi-informasi terkini terkait perpajakan. Salam sehat, pajak kuat, Indonesia maju. Selamat Hari Ibu bagi seluruh perempuan Indonesia. Dirgahayu selalu Indonesiaku. Sampai jumpa di kesempatan podcast yang lain dengan materi yang berbeda pula. Dah.